Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Bersyukur pada Yang Maha Kuasa anak-anak atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Senantiasa kita bersyukur anak-anak. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang berbeda seperti waktu-waktu yang lalu anak-anakku, karena memang suasana belum memungkinkan ya. COVID-19 ini menyebabkan kita belajar dengan cara yang berbeda. Anak-anakku, kita coba untuk langsung saja pada materi ya. Coba kalian ambil buku kalian. Kalian sudah dapatkan buku ini? Oke, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu anak-anak, sehingga sekarang kalian sudah memasuki kelas 12. Itu pun nanti kalian cepat sekali. Kurang lebih 8 bulan pun kalian juga harus sudah memasuki atau sudah banyak hal yang kalian siapkan untuk ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu anak-anakku sayang, silahkan untuk kelas kalian yang kelas 12 ini, selamat saya ucapkan, kalian lebih serius begitu ya, lebih serius, lebih bersungguh-sungguh ya, lebih banyak menghargai waktu sehingga kalian bisa konsen untuk belajar. Anak-anakku, kita akan coba langsung membahas materi bab yang pertama, yaitu silahkan kalian perhatikan pada buku kalian halaman 1 ya. Materi yang akan kita bahas adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kalian baca halaman 1 sampai 5. Kalian perhatikan anak-anakku. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengertian hak dan kewajiban. Tentu saja bagi kalian tidaklah sulit karena materi ini sudah pernah kita pelajari pada waktu yang lalu, yaitu tentang hak dan kewajiban ya. Apa itu hak dan kewajiban? Kalian sudah paham. Bu Rahman hanya mengulang balik ya, supaya kalian tidak lupa sambil mengingat-ingat apa itu hak dan apa kewajiban. Hak, apa itu hak? Hak itu adalah apa yang ada dalam benak kalian? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Hak itu adalah, hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang, sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Itu hak. Contoh hak adalah dalam kehidupan sehari-hari, misalkan anak-anakku sayang, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, contohnya yaitu kalian mendapatkan nafkah dari orang tua, kalian mendapatkan pendidikan dari orang tua, kalian mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Contoh hak yang lainnya, misalkan dalam kehidupan sekolah. Dalam kehidupan sekolah, hak yang kita dapatkan contohnya adalah hak untuk mendapatkan fasilitas sekolah, hak untuk mendapatkan pengajaran di sekolah, hak untuk mendapatkan rasa nyaman di sekolah, dan juga kalian mendapatkan hak untuk bergaul dengan teman-teman kalian. Selain hak dalam kehidupan sekolah, kalian bisa dapatkan hak dalam kehidupan bermasyarakat. Apa hak dalam kehidupan bermasyarakat? Coba apa ya? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Hak untuk mendapatkan rasa aman di masyarakat. Bagus sekali. Hak apa lagi? Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Bagus. Hak untuk mendapatkan suasana yang tertib, aman, tentram dalam kehidupan masyarakat. Bagus. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak-anakku sayang, kalian tentu saja mendapatkan juga. Contohnya apa hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan
hukum, hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Apalagi? Oh, tentu saja kalian sudah bisa menemukan contoh hak-hak yang lainnya, ya. Kalian cari yang lebih banyak lagi. Kemudian anak-anakku sayang, di sisi lain itu ada kewajiban. Apa kewajiban? Kalian sudah sangat paham, kita sudah pernah mempelajari pada waktu SMP, kalian juga sudah belajar tentang kewajiban. Contoh kewajiban atau pengertiannya dulu. Apa pengertian kewajiban? Kewajiban adalah, ya, sudah ketemu? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita lakukan yang tidak boleh kita meninggalkannya. Itu adalah kewajiban. Ya, contoh kewajiban: menghormati bapak dan ibu guru, menghormati orang tua. Kalau di dalam kehidupan keluarga, kewajiban contohnya membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, ya. Kalau dalam kehidupan sekolah, menjalankan tata tertib di sekolah. Menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik bapak dan ibu guru, menghormati bapak dan ibu guru, menyayangi teman-teman, kewajiban menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman, tidak merusak fasilitas di sekolah, itu kewajiban. Ya, kewajiban menjaga fasilitas sekolah. Coba kalau kalian perhatikan, meja, kursi di sekolah itu kok bisa tulisannya ngerentep, aneh-aneh. Love you di meja, di kursi. Nah, itu adalah tangan-tangan usil anak-anak ya, yang tidak bisa menjaga fasilitas sekolah. Kemudian contoh yang lainnya, wajib datang ke sekolah tepat waktu. Ada anak-anak yang datang itu terlambat. Oke, bolehlah sekali dua kali terlambat karena sesuatu yang uzur, sesuatu yang tidak bisa memang tidak bisa dihindari. Oke lah, misalkan kendaraan itu mogok atau ban kempes, itu enggak apa. Tapi kalau setiap hari terlambat, kemudian tidak merasa itu sebuah sikap yang menunjukkan penyesalan karena tidak melaksanakan kewajiban, itu yang tidak baik. Ya, tentu saja tidak begitu anak SMA Negeri 1 Bojonegoro. Oke, anak-anakku sayang, contoh kewajiban yang lainnya, misalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak tentu saja dibutuhkan suatu sikap yang baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah menjaga atau melaksanakan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu wajib menjaga kebersihan lingkungan, wajib menjaga ketertiban di dalam kehidupan masyarakat, kemudian menjaga bisa contoh yang lainnya, misalkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian anak-anakku, kita coba lanjutkan, bagaimana dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita punya kewajiban juga. Dan kewajiban contohnya adalah kewajiban mentaati hukum yang berlaku, kewajiban untuk menghormati atau kewajiban untuk menjunjung tinggi menghormati aparatur negara yang menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anakku sayang, bisa kewajiban yang lainnya, memeluk agama sesuai dengan
menjalankan agama, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan banyak sekali kewajiban yang lainnya, contohnya adalah membela negara. Oke anak-anakku sayang, kita sudah tahu hak dan kita sudah tahu kewajiban, kita sudah tahu apa contohnya hak dan kita sudah tahu apa contohnya kewajiban. Maka kita lanjutkan sekarang, ya, dengan kedudukan hak dan kewajiban. Bagaimanakah kedudukan hak dan kewajiban? Hak dan ada hak, ada kewajiban. Mana yang lebih penting? Hak mana yang penting? Hakkah atau kewajiban yang penting? Ada yang bilang hak yang penting nampa sik. Tapi ada yang bilang kewajiban yang penting. Baiklah anak-anak, Bu Ramana coba untuk analogkan bahwa hak dan kewajiban itu seperti sekeping uang logam. Sekeping uang logam itu kemana-mana kita bawa. Bu Ramana bawa uang 500 rupiah, ya. Yang satu sisi ada angka 500, gambar angka 500, yang satu sisi lagi ada gambar Tubagus Simatupang. Atau ada gambar nih burung Garuda. Garuda Pancasila. Ya. Gambar Garuda Pancasila. Dua sisi ini Bu Ramana ibaratkan seperti hak dan kewajiban. Jadi sisi yang satu itu hak, sisi yang lain adalah kewajiban. Maka anak-anakku sayang, di manakah kita menempatkan kedudukan hak dan kewajiban? Maka itu kita bawa ke mana-mana secara bersama-sama. Kita bawa hak kita, tapi kita ingat kewajiban kita. Kita laksanakan hak kita, kita peroleh hak kita, tapi kita juga tidak meninggalkan kewajiban kita. Demikian juga kita laksanakan kewajiban, maka kita pun juga akan mendapatkan hak kita. Kemanapun itu kita bawa bersama-sama. Anak-anakku sayang, terus yang mana yang harus kita utamakan? Ada orang yang mengatakan kalau itu hak yang kita utamakan, hak. Kemudian dia coba untuk menghapus sisi kewajibannya, hak yang dia pegang, tapi sisi kewajibannya dia hilangkan. Maka yang terjadi apa anak-anakku sayang? Orang itu akan menjadi orang yang egois, orang yang keras kepala, orang yang brengkel, orang yang mokong. Ya, kalian tahu anak-anak sifat itu? Kalian jumpai ke sifat itu dalam kehidupan yang nyata anak-anakku sayang? Oke, kalian bisa saksikan kalau itu kalian perhatikan lebih banyak anak-anakku sayang buruk dengan sikap yang individualisme atau egoisme. Atau sebaliknya, kurangan pekerjaan maka gambar angka dihapus. Tinggal gambar TB Simatupang yang Bu Ramana ibaratkan tadi sebagai sisi kewajiban. Kewajiban tok yang dilaksanakan, tidak mau menerima hak. Pokoknya pingin kewajiban dilaksanakan tok, ya. Tapi dia tinggalkan kewajiban. Kalau dia tinggalkan hak, maka yang terjadi apa? Orang ini menjadi orang yang aneh. Orang yang aneh. Bagaimana hidup dengan melaksanakan kewajiban, tetapi dia tidak menerima hak. Dia akan menjadi orang yang aneh. Dalam kehidupan masyarakat kita ada enggak yang seperti itu? Ada. Tapi menjadi kehidupan yang abnormal, tidak normal kehidupannya. Maka bagaimanakah anak-anakku sayang yang sebaiknya? Maka yang sebaiknya adalah kita mengutamakan kewajiban, tetapi tetap kita menjalankan hak yang kita miliki. Karena akan berjalan seiringnya. Pada saat mana kadang-kadang memang uang logam itu jatuh dengan permukaan yang berbeda-beda. Kadang bisa angka, kadang bisa Garuda Pancasila. Maka anak-anakku sayang, pada saat tertentu kita bisa anak-anakku memang menjalankan kewajiban dulu. Tetapi pada saat mana bisa jadi kita akan menerima hak kita dulu. Maka hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting tahu hak dan tahu kewajiban, mengetahui kedudukannya dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami
Apabila anak-anak timbul suatu pertanyaan atau ingin menyampaikan, maka silahkan kalian kirim di WhatsApp Bu Aramana. Yang berikutnya adalah kita lanjutkan materinya adalah tentang hak konstitusional dan hak-hak hukum. Oke, kalian coba kalian pahami apa itu hak konstitusional dan apa itu hak hukum. Hak konstitusional, oke, sudah ada yang menemukan? Yaitu hak-hak yang dijamin di dalam konstitusi. Konstitusi, bicara tentang konstitusi berarti kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang ada di dalam konstitusi, anak-anakku sayang, contohnya Bu Aramana coba untuk memberikan contoh. Oke, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Hak apa itu? Bagus sekali. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Contoh yang lainnya, hak untuk duduk di dalam pemerintahan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Hak dalam konstitusi yang lain. Misalkan dalam pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Atau bisa berhak untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian kita lanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu pasal 27 ayat 3. Ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Maka kita berhak untuk membela negara, anak-anakku sayang. Apabila negara kita dalam keadaan genting atau negara kita terancam, maka kita sebagai warga negara harus punya sikap yang baik, sikap nasionalisme, sikap patriotisme. Itu kita tunjukkan dengan cara apa? Kita tunjukkan dengan sikap kita membela negara kita. Dengan cara apa? Apapun bisa kita lakukan untuk membela negara kita. Ya, yang penting anak-anakku sayang, bahwa kita tidak memberikan hak bagi orang lain, ya, bagi bangsa lain untuk merusak negara kita, untuk mengambil negara kita, karena negara kita itu adalah atau wilayah negara kita itu adalah sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada kita, yang kita punya kewajiban untuk mempertahankannya. Karena anak-anakku sayang, bisa menyebutkan hak konstitusional yang lainnya? Oke, Bu Aramana coba pingin kalian pegang Undang-Undang Dasar 1945, kalian perhatikan di dalam pasal 27 sampai pasal 34. Di situ sudah sangat jelas, itu contohnya saja, dan ada pasal-pasal yang lain juga memuat tentang hak, tapi yang bisa kalian perhatikan lebih jeli itu ada dalam pasal-pasal itu. Oke, Bu Aramana tambahkan pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang, yaitu hak untuk berbicara dan hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendirikan partai politik. Ya, anak-anakku sayang, kita punya hak untuk berbicara. Di dalam berbicara tentu saja anak-anakku sayang ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak sembarangan. Ya, kalau kita sembarangan berbicara, bisa jadi ini tidak menimbulkan hal yang baik, bahkan akan memberikan kerugian. Karena misalkan kita berbicara merugikan orang lain karena telah merendahkan orang lain, ketika kita bicara kita ternyata hoax, ya, kita bicara ternyata yang kita sampaikan itu adalah fitnah. Wah, itu tentu saja bukan hak kita lagi, bahkan itu sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan etika norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kita berhak untuk memeluk agama, berhak untuk beribadah dan lain-lain. Pasal 30 anak-anakku, masih ingat pasal 30? Masih ingat atau masih lupa? Tentang apa pasal 30? Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib di dalam pertahanan dan keamanan negara.
seperti tadi Bu Aramana sampaikan di dalam bela negara tadi, maka anak-anakku sayang, mempertahankan negara itu adalah hak kita, sekaligus adalah kewajiban kita. Sejengkal wilayah kita itu harus kita pertahankan. Kemudian pasal 31 tentang apa? Oke, bagus sekali. Mungkin dalam bagi kalian hal ini sudah tidak lupa ya, sudah tidak aneh lagi, sudah tidak asing lagi, yaitu hak mengenai pendidikan. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Anak-anakku sayang, pendidikan itu penting, sangat penting, ya, karena dengan pendidikan baik formal maupun tidak formal itu merupakan bekal bagi kalian. Kalau kalian sudah masuk di SMA Negeri 1 Bojonegoro, belajar selama 2 tahun lebih, kemudian masuki ke tahun ketiga, tentu saja jangan disia-siakan. Kalau kelas 10, kalau kelas 11 kemarin kalian belajar lebih santai, maka kelas 12 ini tolong kalian lebih serius lagi. Karena pada kelas 12 ini anak-anakku sayang, kalian sudah ada pada tingkatan yang paling tinggi, rating yang paling tinggi, maka kalian harus belajar dengan baik, dengan tekun, kemudian cetak prestasi yang hebat untuk sekolah ini, berikan kenang-kenangan yang hebat untuk sekolah ini, sehingga kalian akan dikenang oleh sekolah ini dan juga adik-adik kelas kalian. Karena adik-adik kelas kalian ini tentu saja membutuhkan figur yang harus dicontoh. Siapa yang harus dicontoh? Yang pertama akan dicontoh itu adalah kakak kelasnya. Lah, kakak kelas yang bagaimana? Kakak kelas yang baik, kakak kelas yang bisa memberikan suri teladan yang baik, kakak kelas yang berprestasi, kakak kelas yang menjadi siswa yang tidak biasa-biasa saja, tetapi kakak kelas yang penuh dengan prestasi. Anak-anakku sayang, dan itu nanti akan kalian jadikan bekal pada saat kalian nanti menentukan di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Semoga kalian sukses dan Allah memudahkan apa yang kalian cita-citakan. Anak-anakku sayang, tinggal sedikit yang Bu Aramana lanjutkan, yaitu hak-hak hukum. Apa hak-hak hukum? Hak-hak hukum itu adalah hak yang termuat di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Contohnya misalkan hak tentang kepemilikan tanah, hak tentang kepemilikan tanah, atau juga hak tentang berlalu lintas, kemudian hak-hak tentang perdagangan, hak tentang bagaimana berhadapan pada misalkan suatu saat, misalkan ada sebuah kasus begitu yang tidak menimpa kalian, tetapi kalian menjadi saksi misalkan, maka ada hak-hak yang harus dilindungi yang berkaitan dengan hukum. Ya, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian tidak paham yang Bu Aramana sampaikan, seperti tadi Bu Aramana sudah katakan, silahkan kalian tulis di WhatsApp, kirim di WhatsApp Bu Aramana. Kemudian yang terakhir anak-anakku sayang, tentu saja ada satu tugas, tapi tidak sulit tugasnya, karena ini hanya sebuah analisa ringan. Ya, analisa ringan dari penjelasan Bu Aramana. Bu Aramana ingin kalian mencoba menganalisa. Ya, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Bu Aramana ulangi, apa perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Oke. Demikian anak-anakku sayang, memang tidak bisa panjang lebar seperti di kelas, maka anak-anak silakan dikerjakan di buku tugas, ya, dikerjakan di buku tugas. Dan terima kasih sudah mendengarkan Bu Aramana. Pesan Bu Aramana adalah jaga diri baik-baik, di rumah saja, membantu orang tua, berolahraga jangan terlalu jauh gitu ya anak-anak, biar masih dalam pantauan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.